NKRI harga mati, Mandalika harga diri. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo GB Mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke di seluruh pelosok tanah air. Jumpa lagi dengan saya, tentunya masih bersama Endri Atasiki. Dan di malam hari ini kita akan melihat capaian pengerjaan di sirkuit MotoGP dari pagi hingga sore tadi. Terima kasih bagi sahabat yang sudah mengklik dan menonton video ini. Diharapkan untuk membiasakan diri menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Yang belum subscribe silahkan memastikan diri dulu untuk subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis ya. Dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Baik, sekarang kita tiba di tikungan yang kedua dari 17 tikungan yang ada. Dan trek sirkuit Mandalika ini mempunyai panjang 4,31 km dengan 17 tikungan. Dan di tikungan yang kedua ini sudah dilakukan pengecoran untuk area curb di sebelah kanan lintasan. Namun untuk sebelah kiri lintasan di tikungan yang ketiga dan juga di tikungan yang keempat masih dalam proses persiapan untuk pemasangan bagisting. Mudah-mudahan sahabat, sirkuit Mandalika kebanggaan kita ini akan selesai tepat pada waktunya. Dan di bulan November nanti kita bisa melihat gelaran balapan Superbike atau WSBK. Dan untuk gelaran balapan MotoGP sudah dipastikan di awal tahun 2022 nanti kita akan menggelar balapan MotoGP. Dan jangan khawatir, kita sudah tekan kontrak selama 10 tahun untuk bisa menyaksikan balapan MotoGP di sirkuit kebanggaan Indonesia ini. Dan ini tikungan yang kelima, di mana di sini ada lintasan yang menghubungkan antara track lane atau antara run off dengan outer line, dan juga nantinya akan terhubung dengan jalan yang sekarang sedang dilakukan pengerjaan. Bahkan jalan ini bisa dikatakan sebagai jalan ujung bebas Mandalika, dan nantinya akan terhubung ke sini sahabat. Dan kita lihat untuk pemugaran di bagian bukit yang tadinya cukup tinggi sekarang sudah hampir rata. Menurut kabar yang sedang dilakukan pengerjaan di sini nanti akan dibuatkan lahan untuk parkir, dan ada juga yang mengatakan nantinya di sini akan dibangun tribun untuk para penonton. Untuk lebih yakinnya nanti kita akan sama saksikan setiap hari untuk pergerakan pengerjaan di sirkuit Mandalika ini. Sementara untuk tikungan yang ketujuh, di sini masih seperti biasa, belum dilakukan pengerjaan pengecoran kembali di bagian yang tersisa area curb. Sementara di samping kanan sudah ada pengerjaan untuk area curbnya. Kemudian tikungan yang ke-8 juga masih belum dilakukan pengerjaan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa untuk pengecatan area curb nantinya akan dilakukan ya setelah selesai. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan sebagian-sebagian dulu ya. Karena untuk catnya juga sudah datang di gudang PT PP di sana ya. Kemudian di tikungan yang ke-9 kita lihat di sini untuk area curb sebelah kanan masih kosong, belum dilakukan pengerjaan. Dan untuk curb di tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10 sudah dikerjakan dengan cukup bagus. Dan kita lihat seperti penggaris lurus ya. Dan kalaupun ada yang bertanya kok kenapa sekarang seperti acak-acakan, ya wajar saja karena memang belum selesai.
Dan ketika nanti sudah selesai, semuanya akan rapih ya, baik itu gravel bed, kemudian run off, area curb, dan juga pengaspalan, outer line, inner line, concrete barrier. Nah, semuanya nanti akan dirapihkan ya, akan bagus nanti. Jadi bisa kita bayangkan belum selesai pun juga sudah seperti ini, dan mudah-mudahan sirkuit ini nanti akan menjadi benar-benar sirkuit kebanggaan kita ya. Dan kita lihat di sini sahabat, di tikungan yang ke-10 ada pengerjaan untuk pengecoran. Kemudian di area gravel bednya di sini sudah cukup rapi sekali, bahkan yang bersentuhan dengan area run off-nya juga sudah rapi, benar-benar rapi. Untuk area curbnya juga sama, sudah dilakukan pengerjaan baik dari tikungan ke-10 menuju tikungan yang ke-11 maupun dari tikungan yang ke-11 menuju tikungan yang ke-12. Namun masih tersisa di tikungan yang ke-11 di sebelah kanan untuk pelebaran pengaspalan masih belum selesai. Sementara untuk tikungan yang ke-11 menuju tikungan yang ke-12 di sini ada jalur yang menghubungkan antara run off dengan outer line atau dengan service road bagian kiri. Dan ini digunakan atau difungsikan nantinya untuk evakuasi ya. Sementara di sebelah kiri tikungan yang ke-12 masih belum terhubung, untuk pengaspalan pelebarannya hanya tinggal menyisakan beberapa meter lagi. Sementara untuk area curb dari tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13 sudah dilakukan penandaan dengan garis putih ya, dan nantinya itu akan dikerjakan, akan dipotong atau proses cutting. Nanti setelah itu baru sisa-sisa pemotongannya akan diangkut, akan dibuang, dibersihkan. Nah, kemudian baru dipasang bagisting. Nah, kemudian lalu dilakukan pengecoran. Sementara di tikungan yang ke-13 juga di sini masih belum rapi untuk area curb sebelah kirinya ya. Kita lihat masih kosong di sana. Kemudian di sini juga sama, area curb di tikungan yang ke-14 juga masih kosong. Dan ini juga di sebelah kiri sama, jalur evakuasi yang menghubungkan antara run off dengan outer line. Kemudian kita lihat juga di sini masih kosong area curbnya. Dan untuk tikungan ke-14 menuju tikungan yang ke-15 untuk area curbnya sudah dilakukan pengecoran. Bagi sahabat yang belum mengetahui tentang sirkuit Mandalika ini, bahwa sirkuit Mandalika ini dulu awal mula dikerjakannya pada hari Selasa 1 Oktober tahun 2019. Dan sekarang sudah bulan September tanggal 26 ya, tahun 2021. Silahkan bisa hitung sendiri oleh sahabat sudah berapa puluh bulan memakan waktu hingga bisa seperti yang kita lihat di depan ini. Dan untuk tikungan yang ke-15 menuju tikungan yang ke-16 area curb sudah dilakukan pengecoran, namun di sebelah kanannya untuk penambahan pengaspalan masih belum dilakukan sahabat. Ya, kemudian untuk area gravel bed di sini sudah mulai dirapihkan dan kita lihat cukup rapih ya, walaupun memang belum sempurna dirapihkan. Sementara di sini masih belum ada perubahan di tikungan yang ke-16 dan juga di tikungan yang ke-17 untuk area pengaspalan tambahannya. Dan seperti inilah sahabat di tikungan yang ke-15, 16 dan juga 17 dilihat dari ketinggian. Dan tikungan yang ke-17 adalah merupakan tikungan yang langsung bersentuhan dengan trek lurus sepanjang 700 meter. Dimana untuk starter gate-nya dan kemudian untuk garis start dan garis finish berada di trek lurus di sini. Sementara untuk medical center sudah berdiri. Kemudian untuk helipad Dorna juga sudah berwarna hijau. Kemudian di area tengah di sini, di area tengah atau tepatnya di sebelah kiri lahan parkir sudah mulai dilakukan pengaspalan. Ini adalah jalan menuju ke area tengah ya. Dan nantinya di samping race control akan dibangun podium. Kemudian setelah podium nanti akan berderet atau sejajar, yaitu dibangun pedok. Dan pedoknya nanti akan berbentuk modular atau bisa dibongkar pasang. Karena sirkuit Mandalika ini adalah merupakan sirkuit jalan raya. Dan sirkuit jalan raya ini adalah merupakan sirkuit jalan raya pertama di dunia. Ingat ya, sirkuit jalan raya pertama di dunia yang akan dijadikan sebagai gelaran balapan MotoGP. Jadi merupakan suatu kehormatan bagi kita ya. Karena memang sirkuit
ini merupakan sirkuit jalan raya, jadi bedanya ketika nanti sudah dilakukan balapan, sirkuit ini bisa digunakan oleh khalayak ramai atau masyarakat biasa, pengguna jalan biasa ya. Tapi tentunya tidak untuk track lane-nya. Jadi untuk track lane-nya itu atau main track-nya itu atau track yang utamanya tidak boleh dilalui. Kita hanya bisa melewati inner line atau outer line, atau sering kita sebut dengan servitude bagian luar dan bagian dalam. Kemudian di sirkuit jalan raya di sini banyak sekali atau diantaranya ada fasilitas-fasilitas yang berupa modular atau bisa dibongkar pasang seperti medical center, kemudian juga pedok. Dan nantinya ketika sirkuit ini menjadi sirkuit permanen ataupun mungkin juga akan tetap seperti ini sirkuit jalan raya, tetapi nantinya akan dibangun pedok yang permanen ya, nanti untuk beberapa tahun ke belakang nanti. Kemudian bisa sahabat perhatikan di bawah sana adalah pembuatan tribun VIP untuk tribun kehormatan, mungkin juga seperti nanti RI1, RI2 atau presiden dan wakil presiden, kemudian juga dari tamu kehormatan dari Dornasport, FIM, MGPA ataupun juga dari yang lainnya. Dan seperti inilah sahabat sirkuit MotoGP Mandalika dilihat dari atas ketinggian cukup indah sekali ya, walaupun memang belum selesai, dan mudah-mudahan sirkuit Mandalika ini akan selesai tepat pada waktunya, dan mudah-mudahan kita juga bisa menonton secara live nanti di sirkuit kebanggaan kita ini. Makanya bagi sahabat yang ingin menonton di sirkuit secara langsung, bersiap-siaplah dari sekarang ya. Nanti kita insya Allah akan bareng-bareng nonton MotoGP di sirkuit kebanggaan kita ini. Demikianlah sahabat untuk video kali ini, mudah-mudahan sedikit besarnya bisa memberikan gambaran atau informasi bagi sahabat yang membutuhkan informasinya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan dan kekurangan baik di dalam isi narasi maupun dalam cara penyampaiannya yang mungkin tidak berkenan di hati sahabat semua. Akhirnya saya Andri Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah, we are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.